Selamat siang semuanya, gimana nih kabarnya? Di Senin siang ini kita bertemu lagi, perkenalkan ya. Nama kakak adalah Kak Nurli, kakak dari Tridaya. Hari ini akan memandu adik-adik dalam acara University Expo 2021. Nah, hari ini kira-kira menurut adik-adik University Expo itu buat apa sih? Nah, untuk adik-adik yang baru bergabung, University Expo ini merupakan persembahan dari Tridaya untuk adik-adik SMA, di mana nanti adik-adik di University Expo ini bisa tahu info-info mengenai universitas ataupun info-info terkini mengenai cara masuk ke perguruan tinggi. Nah, hari ini kita akan mengadakan University Expo-nya selama 1 pekan. Jadi dari mulai hari Senin sampai hari Sabtu nanti, adik-adik tetap ikutan ya University Expo dari Tridaya. Nah, University Expo ini dapat adik-adik lihat juga di web universityexpo.tridayagroup.com ya. Baik, kakak mulai hari ini coba kakak sapa-sapa dulu ya yang udah gabung di Zoom. Nih di Zoom sudah lumayan juga ya, ada adik-adik SMA, kemudian wah ada kakak-kakak juga dari Tridaya. Nah, ini juga sudah hadir ternyata pemateri kita yang pertama dari Universitas Islam Bandung. Baik, di sini sudah hadir ada kakak siapakah? Nah, yang pertama kakak kenalkan ya. Jadi pemateri hari ini ya kita akan mengupas tentang universitas yang ada di Bandung terutama. Nah, yang pertama akan tampil di sini adalah dari Universitas Islam Bandung. Kakak panggilkan dulu ya untuk narasumber pertama. Nanti adik-adik semua ini akan dapat info-info menarik mengenai Unisba ya. Ini dari Kak Muhammad Rifki. Boleh di ini ya. Nah, Kak Muhammad Rifki ini biasa dipanggil dengan Kang Rifki. Ini nanti yang akan mengenalkan seperti apa sih atau ada apa saja sih di Unisba. Halo Kang Rifki. Halo Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa dengar suara saya jelas? Alhamdulillah Kang. Alhamdulillah. Iya. Gimana kabarnya Kang, sehat? Alhamdulillah sehat. Teteh dan teman-teman, adik-adik sehat? Insya Allah Kak. Alhamdulillah sehat ya semuanya. Iya. Kakak ini selain dari Kak Rifki ini ya, ternyata Kak Rifki juga ditemani oleh Kang Firi ya? Ferry dan Kang Yusuf, kita bertiga. Yusuf juga ternyata, wah, dari Unisba. Jadi ini hari ini yang akan membantu adik-adik juga nih mengenalkan seperti apa Unisba itu ya. Terima kasih banyak sebelumnya nih untuk tim Unisba yang sudah bisa hadir di kegiatan Expo Tridaya hari ini ya. Baik, di sini sudah siap juga ya. Ini ada Kang. Nah, ini ada satu lagi ya, temannya Kang Rifki ya, Kang Firi ya. Iya, Bu. Oke, apa kabar Kang? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik, sehat ya Kang ya. Oke, tampaknya sudah siap pemateri kita. Nah, adik-adik juga nih, ada adik-adik SMA juga mudah-mudahan sudah siap ya, disiapkan dulu mungkin catatannya karena nih pasti banyak banget info-info mengenai Unisba gitu ya. Nanti juga adik-adik boleh memberikan pertanyaan ataupun boleh tanya jawab ya Kang ya, supaya nanti lebih jelas juga nih. Boleh nanti setelah kakak-kakaknya memberikan materinya, nanti mungkin adik-adik SMA bisa bertanya juga. Nah, baik, untuk mengefektifkan waktu, Kak Nurli akan langsung saja mungkin ke Kang Rifki ya. Silakan ya. Kang Rifki dan Kang Firi, silakan. Sampai jam berapa ya Teh ya untuk presentasinya? Ya. Sampai jam berapa untuk presentasinya? Untuk presentasinya mungkin bisa 30 menit ya Kang ya. Nanti untuk tanya jawab selebihnya. Baik. Oke, silakan Kang, mangga. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, apa kabarnya semuanya di sini? Mungkin jika baik ya, mungkin jika berkenan teman-teman bisa di-on-kan ya videonya. Walaupun kita bertemu saat ini secara virtual ya, tapi tidak mengurangi semangat teman-teman untuk tetap bisa menyaksikan kita ya, untuk tetap berada di kesempatan ini. Mungkin insya Allah selama setengah jam ke depan, saya bersama teman-teman saya akan share ya tentang Unisba. Saya juga sudah dikenalkan ya, kami dari tim
Komhumas dari Komunikasi dan Humas Universitas Islam Bandung. Nah, mungkin di sini juga teman-teman sudah beberapa mungkin mengetahui ya secara singkat mengenai Unisba. Nah, tapi di kesempatan ini saya ingin berbagi, ingin sharing tentang Unisba secara mendalam, sehingga teman-teman nanti bisa tahu lebih mendalam tentang Unisba itu seperti apa, terutama mungkin letak kampus kami ada di mana, dan juga untuk nanti pembiayaan kuliah dan sebagainya. Nah, baik, sebelum saya memulai, saya akan share kepada teman-teman video profil Unisba. Mangga Kang Ucup dipersilakan. Kota Bandung merupakan kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat yang juga dikenal sebagai kota pendidikan, yang memiliki khasanah keilmuan dan memiliki cukup banyak perguruan tinggi. Salah satunya adalah Universitas Islam Bandung yang berdiri sejak tahun 1958 atas dasar gagasan sejumlah tokoh umat Islam Jawa Barat. Sebagai perguruan tinggi yang memiliki budaya akademik Islami, untuk itu, strategi pendidikannya secara filosofis, Universitas Islam Bandung menawarkan konsep pendidikan komprehensif yang memiliki azas berlandaskan Islam. Sejak tahun berdirinya, Unisba sudah melahirkan 10 fakultas, sarjana S1, di antaranya Syariah, Dakwah, Tarbiyah dan Keguruan, Hukum, Psikologi, MIPA, Teknik, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Komunikasi, Kedokteran, Pasca Sarjana, Program Magister S2, Program Doktor S3. Dukungan dari kepemimpinan rektor, tenaga pengajar, staf, kreativitas mahasiswa yang terus berinovasi dalam mengembangkan fasilitas unggulan pendidikan. Untuk mendukung kegiatan perkuliahan, menjadikan Unisba sebagai universitas yang layak diperhitungkan, sehingga Unisba mendapatkan akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Dari tahun ke tahun pun Unisba semakin menunjukkan kemandiriannya untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul. Terbukti dari beberapa penghargaan yang diraihnya, nasional maupun internasional. Salah satunya, tahun 2019, Universitas Islam Bandung mendapat akreditasi internasional untuk 13 prodi dengan predikat penilaian tertinggi Premier yang dilakukan oleh Accreditation Service for International Schools, College and University atau ESIC yang berbasis di UK. Sebagai perguruan tinggi swasta berdasarkan Islam, Universitas Islam Bandung atau Unisba memiliki nilai lebih dibanding perguruan tinggi swasta lainnya karena selalu memasukkan nilai keislaman dalam setiap aspek pengajaran, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Unisba menjadi sebuah perguruan tinggi Islam yang memberikan kontribusi dan solusi dalam menuntaskan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dan umat. Untuk itulah Unisba pada masa kini dan akan datang akan mendorong terwujudnya visi menjadi perguruan tinggi yang mandiri, maju dan terkemuka di Asia. Dengan berupaya untuk mewujudkan mahasiswa sebagai generasi yang berkarakter 3M, yaitu mujahid, mustahid, dan mujadid. Untuk mengkader generasi unggul yang berakhlakul karimah, Unisba mewajibkan mahasiswanya mengikuti kegiatan pesantren mahasiswa baru, pesantren calon sarjana, pesantren calon dokter. Inilah terobosan yang diharapkan mampu menjawab tantangan zaman dengan kompeten dan berdaya saing. Hal ini pun terbukti dari prestasi mahasiswa yang diraih di kancah nasional bahkan internasional. Baik teman-teman, setelah disaksikan profil Unisba, langsung saja ya, untuk mengefisiensikan waktu, Kang Ucup mau di-share untuk PPT-nya. Nah, Unisba merupakan singkatannya mungkin teman-teman sudah tahu ya, Universitas Islam Bandung. Kita di sini memiliki visi
menjadi perguruan tinggi Islam yang mandiri, maju dan terkemuka di Asia. Kemudian next. Nah, Unisba merupakan salah satu perguruan tinggi Islam tertua di Jawa Barat, di mana kita sudah berdiri dari mulai tanggal 15 November tahun 1958, dan kami berdiri karena menurut ada gagasan dari para tokoh Islam dan tuntunan masyarakat di Jawa Barat akan pendidikan yang berbasis Islam. Dan alhamdulillah kita sudah berdiri hingga detik ini itu sudah berdiri selama 63 tahun. Dan dari 63 tahun kita berdiri tersebut, alhamdulillah juga kita sudah saat ini memiliki 10 fakultas. Nanti akan dijelaskan secara detail oleh Kang Ferry untuk fakultas apa saja sih yang ada di Unisba. Dan juga dari pendirian kampus Unisba kami pun kita mengharapkan nanti lulusan kita menghasilkan sarjana yang 3M, yaitu seorang mujahid, pejuang, mujtahid, peneliti, dan mujadid, yaitu pembaharu. Dan alhamdulillah juga di usia kami saat ini yang sudah mencapai 63 tahun, banyak sekali fasilitas yang kita miliki, terutama laboratoriumnya teman-teman untuk menunjang perkuliahan mahasiswa kami di Unisba. Dan juga di samping itu kita juga banyak memiliki prestasi baik untuk dosen maupun mahasiswa di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Dan juga kita banyak sekali berbagai macam kegiatan-kegiatan, unit kegiatan mahasiswa. Ini juga untuk menunjang soft skill teman-teman ya, di samping teman-teman jika nanti berkuliah di Unisba menimba ilmu. Teman-teman juga bisa nanti meningkatkan soft skill dengan mengikuti berbagai unit kegiatan mahasiswa yang ada di Unisba. Dan juga kami juga sebagai lembaga pendidikan yang sudah kredibilitas juga, alhamdulillah kita sudah terakreditasi. Kemudian next, Kang Ucup. Nah baik, alhamdulillah juga seperti saya sampaikan tadi, dan kemudian mungkin teman-teman tadi sempat lihat di video bahwa kita sudah terakreditasi A sejak tahun 2017. Jadi sudah 4 tahun ini kita sudah terakreditasi nasional secara unggul atau A, dan juga merupakan 3 PTS terbaik di Jawa Barat. Dan juga alhamdulillah teman-teman untuk 10, kita juga masuk ke peringkat 10 perguruan tinggi swasta yang sudah terrekognisi internasional. Hal ini juga dibuktikan dengan alhamdulillah beberapa prodi atau program studi di Unisba sudah tersertifikasi internasional dengan level premier oleh lembaga asing yang bermarkas di Inggris atau UK, itu sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Dan kemudian juga sebagaimana diketahui teman-temannya bahwa akreditasi ini memiliki poin penting ya untuk teman-teman nanti ke depannya dalam mencari pekerjaan gitu, seperti itu. Karena di pekerjaan pun di beberapa institusi maupun baik negeri maupun swasta akan salah satu poin yang dinilai yaitu akreditasi. Dan alhamdulillah juga akreditasi Unisba bisa menjadi nilai atau poin plus bagi teman-teman nanti bagi yang ingin berkarir di dunia institusi ataupun di perkantoran, seperti itu. Next. Nah, fasilitas ini juga sebagai support kami dari pimpinan Yayasan Unisba untuk memberikan dukungan kepada baik mahasiswa, dosen, tendik untuk bisa menikmati untuk fasilitas-fasilitas yang Unisba berikan dalam mencapai berbagai kegiatan-kegiatan. Pertama, kita ada laboratorium yang terbagi di semua fakultas maupun program studi, kemudian juga perpustakaan. Dan juga teman-teman di samping kita memiliki gedung perpustakaan juga, kita juga memiliki pelayanan perpustakaan online. Jadi di masa pandemi ini, kakak tingkat kelas yang sudah menempuh kuliah di Unisba, mereka alhamdulillah tidak mengalami kendala dalam mengakses pelayanan perpustakaan karena mereka juga sudah bisa mengakses perpustakaan secara online. Gitu. Jadi tidak menutup juga pandemi ini untuk teman-teman ataupun nanti menjadi mahasiswa Unisba untuk bisa menikmati pelayanan online di perpustakaan. Tapi kita berharap ya kedepannya tidak ada pandemi lagi sehingga semua bisa menikmati fasilitas langsung di kampus Unisba. Kemudian ada juga lift sarana yang terbagi di beberapa gedung Unisba. Ada juga sarana olahraga di beberapa kampus juga. Ada juga kendaraan operasional yang sebagai support nanti kegiatan teman-teman jika menjadi mahasiswa. Ada kegiatan mahasiswa yang insya Allah kita support melalui kendaraan yang kami miliki, yang kami fasilitasi juga.
Ada juga study center yang nanti akan menunjang kegiatan berbagai kegiatan mahasiswa juga, baik mungkin ada kegiatan di fakultas, baik LKM maupun UKM. Ada juga kantin kafe, ada smart water. Nah, ini juga kita alhamdulillah Unisba juga sudah mengedepankan kampus go green. Jadi kita meminimalisir sampah plastik dengan menyediakan beberapa titik dispenser di beberapa titik kampus Unisba. Jadi teman-teman jika menjadi mahasiswa akan diberikan tumbler, kemudian teman-teman ketika haus tinggal refill saja. Jadi sehingga akan mengurangi sampah plastik seperti itu. Ada juga bank untuk sebagai fasilitas pembayaran, WiFi. Nah juga pentingnya untuk mahasiswa dalam mencari referensi tugas dan sebagainya, dalam mungkin nanti mencari referensi untuk tugas, skripsi dan juga sebagainya. Ada juga pusat bahasa dan beberapa masjid. Masjid Al-Asy'ari itu di kampus utama Unisba. Masjid Al-Miraj itu ada di gedung baru Unisba yang baru berdiri dari tahun 2020 kemarin. Ada juga aula utama, poliklinik, ambulan, koperasi mahasiswa, koperasi karyawan, dan beberapa fasilitas lainnya yang bisa teman-teman pergunakan dalam menunjang berbagai aktivitas mahasiswa khususnya seperti itu. Nah untuk kampus mungkin di sini teman-teman mungkin hanya baru beberapa yang mengetahui bahwa kita hanya ada di Taman Sari saja, Taman Sari 1. Tapi kita juga memiliki kampus di sekitaran kampus Taman Sari. Di samping kampus utama kita di Taman Sari 1 Bandung, di sana ada Fakultas Dakwah, Fakultas Psikologi. Kita ada juga di Taman Sari 20, di seberangnya itu ada gedung Rektorat Unisba, tempat rektor, pimpinan warek, dan juga beberapa administrasi. Ada juga di Taman Sari nomor 22 Bandung untuk Fakultas Kedokteran, yang saat ini juga sedang direnovasi untuk pengembangan fasilitasnya. Ada juga Taman Sari nomor 24, nomor 26 Bandung, ini untuk gedung baru. Di sana ada gedung dekanat juga, dan juga ada fasilitas auditorium juga, jadi untuk menunjang nanti teman-teman mahasiswa untuk melaksanakan berbagai aktivitas kegiatan di auditorium, seperti itu. Ada juga di Jalan Purnawarman, kampus Unisba juga, Rangga Gading untuk khusus Fakultas MIPA. Kemudian Jalan Terusan Bakti Halus, itu untuk profesi apoteker, dan teman-teman alhamdulillah juga di tahun ini kita memperoleh kabar baik dari pemerintah yang mengizinkan kita untuk mendirikan Prodi Apoteker. Jadi teman-teman yang nanti mau melanjutkan studi S1 di program farmasi, nah teman-teman ingin lanjut ke profesi apoteker, teman-teman tidak perlu mencari tempat lain untuk melanjutkan studinya. Alhamdulillah di Unisba, teman-teman bisa langsung melanjutkan di profesi apotekernya, seperti itu. Dan satu lagi nih, kampus paling jauh, kita ada di Ciburial Dago, itu letaknya di Dago Atas, kampus 2 Unisba. Nah teman-teman juga di sini kita biasanya untuk pelaksanaan pesantren ya teman-teman. Jadi mahasiswa Unisba itu diwajibkan melaksanakan pesantren seperti dijelaskan di video. Nah pesantren ini kita laksanakan selama 2 kali, yaitu pesantren calon sarjana dan mahasiswa baru. Untuk pesantren mahasiswa baru kita laksanakan di semester kedua, itu lama biasanya hanya 5 hari, nanti menginap di Ciburial. Dan juga ada pesantren calon sarjana itu selama 3 hari, biasanya tidak lama, di semester akhir yang akan menempuh skripsi. Satu lagi kita ada khusus kedokteran, ada pesantren calon dokter, kita ditempuh pada saat teman-teman yang di prodi kedokteran itu melaksanakan profesi kedokteran. Nah itu kenapa kita memiliki pesantren juga, dan di samping itu kita juga mewajibkan mahasiswa kita untuk mengikuti pendidikan agama Islam selama 7 semester ya teman-teman di Unisba itu. Nah karena kita mengharapkan tadi yang saya jelaskan bahwa kita mengharapkan lulusan yang 3M, juga kita mengharapkan nanti lulusan kita memiliki berakhlakul karimah. Jadi tidak hanya menguasai bidangnya saja di keilmuan, tapi berbarengan juga dengan akhlakul karimah yang insya Allah bisa nanti bermanfaat di masyarakat juga, seperti itu. Next. Nah ini akan dilanjutkan oleh Kang Ferry. Mangga silakan Kang Ferry. Oke, terima kasih Kang Eki. Oke, buat teman-teman di sini mungkin yang udah kelas 3 udah mulai cari-cari informasi tentang nanti teman-teman kira-kira mau lanjut ke fakultas apa sih. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu gitu di Unisba itu ada fakultas apa aja. Jadi di Unisba ini kita punya 10 fakultas. Yang pertama ini kita ada Fakultas Syariah. Untuk Fakultas Syariah ini kita ada 3 prodi. Yang pertama itu ada Hukum Keluarga atau Ahwal Al-Syariah, kemudian ada Hukum Ekonomi Syariah dan Bank Syariah. Nah, buat teman-teman di sini misalnya ada yang tertarik pengen belajar sih gimana tentang hukum di keluarga Islam. Jadi teman-teman mungkin ada yang pengen tahu gimana sih tata cara tentang pembagian waris, kemudian tentang hukum pernikahan secara Islam itu kayak gimana. Nah, teman-teman nanti bisa masuk ke Fakultas Hukum Keluarga Islam. Kemudian kita ada juga Hukum Ekonomi Syariah. Nah, ini mirip dengan Fakultas Ekonomi sebenarnya, cuma di sini banyak muatan-muatan Islam.
seperti yang teman-teman ketahui kan bahwa misalnya untuk mempelajari tentang ekonomi ini kita nggak cuman yang secara konvensional saja ya, tapi juga misalnya pengen tahu sih secara Islamnya kayak gimana. Nah itu nanti bisa dipelajari di hukum ekonomi syariah. Kemudian kita juga ada perbankan syariah. Nah ini perbankan syariah ini merupakan prodi yang baru, kita baru 2 tahun berdiri. Jadi buat teman-teman ketahui kan sekarang menjamur banget dari sini bank-bank syariah gitu. Nah untuk merespon itu semua, Unisba sendiri membuka prodi perbankan syariah. Jadi buat teman-teman nanti yang tertarik pengen kerja misalnya di BSI, itu bisa masuknya ke perbankan syariah. Kemudian kita juga punya fakultas dakwah. Nah, untuk fakultas dakwah ini kita ada prodinya itu komunikasi dan penyiaran Islam. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar gimana sih tentang mengemas sebuah, misalnya pengen bikin buku tentang Islam dalam-dalamnya, kemudian pengen bikin film yang ada Islamnya, nuansa Islamnya, itu teman-teman bisa pelajari di fakultas dakwah. Jadi dakwah di sini nggak cuman hanya memberikan syiar-syiar Islam di atas mimbar, tapi juga lebih kekinian itu dikemasnya. Teman-teman tahu bahwa kan sekarang sosial media juga sangat hype banget gitu. Nah itu teman-teman nanti bisa belajar di sini gimana sih cara mengemasnya biar bisa bikin sebuah informasi tapi kekinian, tapi ada Islamnya juga gitu. Kemudian di sini kita ada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Untuk Fakultas Tarbiyah kita ada 2 prodi. Yang pertama Pendidikan Agama Islam, yang kedua ada PG PAUD. Nah untuk PAI ini, jadi buat teman-teman yang tertarik misalnya pengen jadi guru PAI, itu bisa masuk ke Pendidikan Agama Islam. Terus buat teman-teman yang pengen jadi guru PAUD, itu suka dengan dunia anak kecil, misalnya pengen bikin sebuah metode pelajaran, gimana sih yang menyenangkan buat anak-anak, itu teman-teman bisa masuk di PG PAUD. Kemudian kita punya juga Fakultas Hukum. Nah, untuk ilmu hukum ini kita akreditasinya udah A, dan ilmu hukum Unisba ini termasuk yang salah satu favorit juga, karena di Unisba sendiri guru besar yang paling banyak itu di Fakultas Hukum. Jadi profesornya itu cukup banyak untuk di Fakultas Hukum. Jadi untuk tenaga pengajarnya bisa dibilang mumpuni. Kemudian kita juga punya Fakultas Psikologi. Psikologi Unisba juga termasuk yang favorit. Nah, kalau teman-teman tertarik masuk Psikologi Unisba, itu kita basisnya IPS. Jadi buat teman-teman yang IPA atau IPS itu bisa daftar ke Psikologi Unisba. Untuk akreditasinya psikologi sendiri kita udah A juga. Kemudian kita ada Fakultas MIPA. Untuk Fakultas MIPA kita ada 3 prodi. Yang pertama ada Statistika, kemudian Matematika, dan Farmasi. Nah, buat teman-teman yang tertarik pengen mengenal tentang dunia statistik gitu, misalnya suka dengan hitung-hitungan, tapi yang nggak terlalu berat juga gitu. Kayak misalnya teman-teman lihat nih kalau misalnya ada Pilpres tuh, ada kan suka ada survei tentang bagaimana sih perhitungan suara calon presiden yang pertama dengan yang kedua, itu antar saingannya itu kayak gimana sih, itu dihitungnya di salah satu bidang yang digeluti oleh statistika. Kemudian pengen tahu juga kayak perhitungan misalnya rating TV, itu nanti belajarnya di statistika juga. Kemudian kita ada prodi matematika. Nah ini untuk matematikanya ini matematika murni. Jadi buat teman-teman yang masuk matematika ini bukan jadi guru matematika, tapi teman-teman nanti bisa menyebar di berbagai perusahaan yang emang butuh ahli matematika. Kemudian kita ada juga prodi farmasi. Nah kalau farmasi ini memang erat kaitannya sama dengan obat-obatan. Jadi kalau teman-teman pengen belajar bagaimana meracik obat, itu bisa belajar di farmasi. Dan kalau di Unisba sendiri keunggulannya karena kita ini fakultasnya universitasnya berbasis Islam, jadi nanti belajar bagaimana meracik obatnya itu gimana sih yang halalnya kayak gimana gitu. Jadi teman-teman nanti bakal belajar di prodi farmasi. Nanti bisa juga lanjut ke prodi apoteker kalau misalnya teman-teman sudah lulus di farmasi gitu. Kemudian kita untuk fakultas teknik kita ada 3 prodi. Yang pertama ada teknik pertambangan, teknik industri, dan perencanaan wilayah dan kota. Untuk fakultas teknik sendiri kita akreditasinya itu untuk yang tambang itu A, kemudian untuk yang teknik industri dan PWK itu B. Kemudian kita ada fakultas ilmu komunikasi. Untuk ilmu komunikasi ini teman-teman nanti bakal belajar bagaimana menjadi praktisi, misalnya pengen jadi jurnalis, atau enggak pengen juga jadi public relation, atau pengen belajar juga bagaimana mengolah event, itu teman-teman nanti bisa masuk ke fakultas ilmu komunikasi. Kemudian kita punya fakultas ekonomi dan bisnis. Untuk ekonomi dan bisnis kita ada 3 prodi. Yang pertama ada akuntansi, kemudian ilmu ekonomi, dan manajemen. Kemudian yang terakhir ini kita punya fakultas kedokteran. Nah, fakultas kedokteran ini bisa dibilang salah satu yang paling diungguli oleh Unisba. Kenapa? Karena kita selain akreditasinya udah A, tapi pendaftaran juga cukup banyak gitu. Di Jawa Barat sendiri untuk kedokteran, fakultas yang swastanya itu, yang A itu baru Unisba sama Unpar gitu. Jadi teman-teman kalau ada yang pengen masuk ke FK itu bisa masuk ke fakultas kedokteran Unisba. Nah, nanti kalau teman-teman masuk ke FK, teman-teman bakal ngelewatin 2 tahap. Yang pertama ada tahap akademik dan tahap profesi. Jadi di tahap akademik ini teman-teman akan belajar kurang lebih 3,5 tahun itu full di kampus. Nanti setelah itu baru teman-teman bakal masuk ke tahap profesi. Jadi tahap profesi ini dikenal dengan sebutan koas. Nah, Unisba sendiri kita udah banyak bekerjasama dengan banyak rumah sakit. Nah, untuk rumah sakit pendidikan utamanya kita ada di Al Ihsan di Bale Endah. Tapi kita juga kerjasama sama beberapa rumah sakit kayak misalnya Rumah Sakit Al Islam,
kemudian Rumah Sakit Salamun, Rumah Sakit Cibabat Cimahi, Rumah Sakit Muhammadiyah, dan beberapa rumah sakit di Sukabumi dan Garut. Dan kita juga sekarang sedang berencana untuk membangun rumah sakit sendiri. Jadi insya Allah Unisba akan mulai untuk membangun rumah sakit sendiri. Kita itu ada di daerah Cicalengka untuk ininya lahannya. Oke, boleh ke next slide-nya. Nah, buat teman-teman yang misalnya pengen masuk ke Unisba, terus pengen nanyain ada beasiswa nggak? Di Unisba sendiri banyak beasiswa, teman-teman. Nah, untuk beasiswa utamanya ini kita memang punya beasiswa Hafiz Quran. Jadi buat teman-teman di sini kalau misalnya ada yang Hafiz 30 juz, itu bisa kuliah gratis di Unisba dari awal masuk sampai lulus. Tapi tidak berlaku untuk fakultas kedokteran. Jadi kalau misalnya teman-teman masuk ke fakultas kedokteran, itu hanya diberikan living cost saja. Nah, ini kalau misalnya teman-teman masih ada yang, aduh gimana nih saya baru hafal 10 juz, atau enggak 15 juz, itu jangan khawatir, karena untuk yang hafal minimal 10 juz, kita juga menyediakan beasiswa untuk potongan kuliahnya gitu. Jadi tergantung jumlah hafalan teman-teman sendiri gitu. Untuk kisaran biaya yang diberikan oleh Unisba. Kemudian kita juga punya beasiswa Unisba dan Baitul Mal. Nah, ini kalau Unisba dan Baitul Mal ini bisa diajukan saat teman-teman pertama kali masuk di semester pertama udah bisa diajukan. Syaratnya sama seperti Hafiz Quran sebenarnya. Jadi teman-teman itu bisa mengajukan, tapi harus minimal hafal kira-kira minimal 5 juz gitu, teman-teman. Kemudian kalau untuk beasiswa lainnya kita bekerja sama juga sama Bawaku dan JFLS. Nah, ini adalah beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Kota Bandung dan pemerintah Jawa Barat. Nah, untuk beasiswa ini baru bisa diajukan di semester ketiga. Kemudian kita juga ada beasiswa di bidang olahraga, seni, dan karya tulis. Tapi buat teman-teman yang pengen mengajukan beasiswa ini, itu minimal teman-teman harus punya prestasi tingkat nasional dan internasional. Kemudian kita juga punya beasiswa LLDikti dan Kemendikbud. Atau mungkin teman-teman mengenalnya dengan istilah KIP ya. Nah, ini diberikan oleh Kemenristek Dikti wilayah 4 Jawa Barat. Nah, untuk KIP ini biasanya baru dibuka di gelombang terakhir nih. Jadi kalau misalnya Unisba ini kita buka beberapa gelombang, misalnya 3 gelombang. Nah, biasanya diumumkannya itu di gelombang terakhir karena ini dari pemerintah. Jadi untuk prodinya dan kuotanya itu belum bisa dipastikan berapa jumlahnya, sesuai dengan yang diberikan oleh pemerintah. Selain ini juga kita menyediakan beasiswa lain sebenarnya, kayak misalnya ada beasiswa Sanbe, beasiswa dengan Jarum gitu. Jadi nggak cuma ini aja, ini hanya sebagian besar dari beasiswa yang bekerja sama dengan Unisba. Nah, buat teman-teman yang nanya misalnya gimana sih cara daftar ke Unisba, teman-teman nanti bisa daftar melalui 2 jalur. Yang pertama ada jalur PMDK, yang kedua ada jalur USM. Bedanya apa? Kalau untuk jalur PMDK ini, teman-teman nanti daftarnya melalui nilai raport. Nilai raport ini bervariasi dari 70 sampai 85, tergantung dari fakultas apa yang teman-teman pilih. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti daftar lewat jalur PMDK, itu nggak ada untuk dipungut biaya formulirnya, jadi gratis untuk pendaftarannya. Nanti kalau misalnya teman-teman udah keterima, baru teman-teman bakal daftar ulang. Nah, itu baru untuk daftar ulangnya bayar disesuaikan dengan prodi yang teman-teman pilih. Nah, untuk PMDK ini biasanya dibuka di gelombang pertama itu untuk semua prodi. Nanti untuk di gelombang 2 sama gelombang 3 itu biasanya hanya prodi tertentu saja yang buka jalur PMDK. Jadi kalau teman-teman pengen daftar melalui jalur PMDK itu diusahakan di gelombang pertama itu teman-teman daftar. Kemudian kita ada juga jalur SM. Nah, kalau jalur SM ini teman-teman nanti daftarnya ada biaya untuk formulirnya. Biasanya untuk formulir itu kalau mengacu yang tahun kemarin itu 300.000 untuk 2 prodi. Tapi kalau teman-teman memilih FK itu 400.000. Kemudian kalau misalnya untuk prodi-prodi tertentu yang mengharuskan tes psikoles itu ada tambahan lagi kurang lebih sekitar 200 sampai 300.000. Nah, kalau SM ini nanti teman-teman bakal tes. Nah, untuk tesnya ini kita ada mata kuliahnya itu ada PAI, kemudian ada bahasa Inggris, kemudian IPA terpadu dan IPS terpadu. Tergantung teman-teman nanti daftarnya ke jurusan yang disiplin ilmunya IPS atau IPA. Nanti kalau misalnya teman-teman udah daftar, baru teman-teman tinggal nunggu keterima atau enggak dari tesnya, baru ntar daftar ulang sama seperti tadi. Oke, boleh teman. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu Unisba lebih banyak lagi, teman-teman bisa kontak kita. Kita di sini punya beberapa akun media sosial. Yang pertama itu ada Universitas Islam Bandung untuk Instagramnya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu Unisba ini kegiatannya apa aja sih, atau enggak prestasi Unisba tuh apa aja sih. Nah, teman-teman bisa kepoin Instagram kita, karena kita bakal selalu update dari kegiatan Unisba maupun prestasi-prestasi mahasiswanya. Kemudian kita juga punya YouTube di Universitas Islam Bandung. Nah, buat teman-teman di sini yang karena kita pandemi kan belum bisa lihat langsung Unisba kayak apa, teman-teman bisa cek di YouTube-nya Unisba, karena di sini ada vlog-vlog Unisba gitu, seperti yang tadi diceritakan oleh Eki gitu, bahwa kita ini terdiri dari beberapa gedung. Nah, pengen tahu kira-kira kalau gedung Taman Sari di mana ya, gedung yang di Purnawarman di mana ya, yang di Ragamala di mana, teman-teman bisa langsung cek aja di YouTube-nya Universitas Islam Bandung. Kemudian kita juga punya Facebook Universitas Islam Bandung, ada juga Twitter-nya, dan ini ada Line Add sama WhatsApp-nya. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang pengen nanya seputar Unisba gitu, misalnya tadi pengen daftar ke Unisba nanti tapi
lupa caranya kayak gimana, atau nggak ada yang pengen nggak ngerti gitu cara-caranya kayak gimana, teman-teman bisa langsung tanyain aja ke line @unisba atau ke WhatsApp-nya Unisba kayak gitu. Ya teman-teman, mungkin cukup sekian dari presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau Kang Ferry. Ya teman-teman, kita juga buka sesi pertanyaan. Mangga silakan. Kalau teman-teman ingin bertanya boleh langsung raise hand atau langsung saja di unmute atau boleh via chat. Nanti kita bantu jawab juga untuk pertanyaan dari teman-teman seperti itu. Pemaparan materinya singkat dan padat. Wah, tapi tadi dari pemaparan dari Kang Rifki sama Kang Ferry itu ternyata wah, luar biasa ya. Unisba itu ternyata lengkap sampai ada FK, psikologi, dan hukumnya juga. Dan kebetulan tadi di hukum dan psikologinya merupakan jurusan-jurusan favorit ya. Nah, biasanya kan kalau di Bandung tuh, sepengetahuan saya sih biasanya anak SMA tuh kalau nggak FK, milihnya psikologi atau hukum ya. Nah, ternyata di sini juga ada jurusan-jurusan itu. Nah, baik. Untuk adik-adik, silahkan ada yang bertanya. Aditya, boleh. Boleh langsung di unmute saja, Aditya. Unmute saja ya, silahkan. Permisi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa on cam, soalnya koneksi di rumah saya lagi kurang stabil gitu. Nah, saya punya pertanyaan. Tadi kan di di PowerPoint-nya ada slide tentang beasiswa. Nah, terus salah satu poinnya ada bidang olahraga, seni, dan karya tulis minimal juara nasional. Nah, terus pertanyaan saya, misalkan saya dapat atau punya sertifikat lomba biologi dan saya juara 2 nasional, itu bisa diajukan sebagai beasiswa nggak ya? Terima kasih, Kak. Ya, boleh langsung jawab saja, Kak. Iya, boleh. Untuk beasiswanya bisa diajukan, tapi misalnya untuk beasiswanya itu biasanya kita mengajukannya itu setelah keterima di Unisba. Jadi misalnya di daftar dulu nih ke Unisba, bisa lewat jalur PMDK atau jalur SM. Nanti ketika misalnya udah keterima, baru bisa mengajukan beasiswanya ke bagian kemahasiswaan gitu. Oke, sudah jelas ya Kak ya? Jadi saja. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Ya tadi punten bisa di chat ya nomor HP-nya, kan kita ada door prize juga yang bertanya. Alhamdulillah, terima kasih. GoPay atau OVO, betul 50.000 boleh chat saja, nanti kita dicatat untuk dikirimkan door prize-nya gitu. Ini ada pertanyaan dari saya tadi lihat di chat dari Siva. Kayak izin bertanya, PMDK itu dibuka biasanya di bulan apa? Nah, kita kalau untuk pendaftarannya memang biasanya di bulan Januari. Mungkin di awal Januari atau pertengahan. Nanti teman-teman bisa cek saja medsos Unisba. Di sana kita akan share apabila memang pendaftaran sudah dibuka. Saat ini kita belum share karena memang pendaftaran belum dibuka gitu. Nah, untuk PMDK kita buka 3 gelombang. Gelombang 1 semua fakultas, 2 dan 3 biasanya hanya beberapa fakultas saja seperti itu. Gitu. Sudah jelas Siva pertanyaannya? Ya, untuk yang PMDK itu kan biasanya Januari juga mulainya. Ya, semua. Jadi kita serentak pendaftarannya di Januari. Hanya bedanya biasanya kalau PMDK itu lebih cepat pendaftarannya gitu. Jadi kalau misalkan PMDK soalnya ditutup gitu, ada pengumumannya tidak lolos, kita masih ada pembukaan USM biasanya 1 minggu lebih lama pendaftaran USM seperti itu. Jadi tanggalnya sama, hanya beda di tanggal penutupannya saja pendaftarannya gitu. Oke, siap ya. Berarti untuk adik-adik nih yang mau ikutan beasiswa ataupun ikut daftar ya, maupun PMDK atau apa, berarti siap-siap di bulan Januari gitu ya Kang ya? Ya betul, Siva boleh di chat ya untuk nomor HP-nya. Ada lagi, silakan. Silakan teman-teman lain. Ya, mungkin ini saya tadi tertarik kan dengan yang smart water ya. Ternyata kalau di Unisba itu nggak usah kita bawa-bawa minum dari rumah ya? Iya, betul ya. Ini semua kampus kan? Kalau ya kita ada di beberapa titik, jadi di awal tuh ada biaya untuk air minum, tapi hanya sekali saja di awal pembayarannya gitu. Nanti dapat tumbler, sama kita juga sediakan beberapa titik karena kan kita juga mengurangi sampah plastik ya Teh ya. Jadi karena kita juga mengharapkan ke depan kan go green juga sih, jadi kita dari sekarang sudah aplikasikan smart water seperti itu. Iya ya, jadi nggak usah khawatir dan nggak usah beli uang tambahan ya mungkin ya. Betul, jadi bisa menghemat juga. Bisa menghemat juga ya. Ya, jadi bisa diisi kapanpun juga. Iya betul. Mungkin ada yang bertanya lagi? Ini saya juga tadi tertarik Kang, kalau sekarang tadi kan
Oh, ada chat ternyata. Silakan Kang, ada yang dari chat katanya. Boleh. Dari Alia ya, Kak izin bertanya, jalur PMDK itu berapa persen keterima dari keseluruhannya? Biasanya sih 30% ya Kang Ferry ya? Iya, 30% dari total yang diterima gitu. Tapi kan di sini kita ada beberapa fakultas yang hanya satu gelombang PMDK-nya. Nah itu biasanya full 30% kayak kedokteran, yang psikologi, Vkom, itu biasanya di gelombang pertama di beberapa fakultas lain. Nah sisanya, kalau yang di 3 gelombang itu akan dibagi-bagi lagi dari 30% itu gitu. Biasanya sisanya baru yang untuk USM-nya saja. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman nanti diterima di negeri, sekarang misalkan sudah registrasi di Unisba, sudah bayar pendaftaran gelombang 1, diterima di SNMPTN maupun SBMPTN, bisa dikembalikan 90%, dipotong 10% gitu. Kecuali jalur mandiri itu tidak bisa dikembalikan. Jadi teman-teman, memang kita harapkan sih dari gelombang 1 ya mendaftar itu. Kenapa? Karena biasanya kuotanya lebih besar, lebih banyak. Walaupun meskipun kita tetap ada seleksi, khawatirnya gelombang terakhir itu sisa kuota. Nah, pasti akan semakin sedikit kan, sementara biasanya kan yang mereka agak fokus dulu swasta, misalkan langsung PTN tanpa melirik swasta. Nah, biasanya nanti keteteran gelombang terakhir sih biasanya gitu. Jadi saya sarankan kalau teman-teman berminat dari awal untuk bisa ikutan mendaftar juga gitu di Unisba kalau memang berminat ke depan teman-teman mau melanjutkan perguruan pendidikan tingginya di Unisba seperti itu. Oke, bagus juga tukang tipsnya ya. Kan kadang-kadang sampai sekarang juga mungkin dari siswa SMA kelas 12 saja itu mungkin masih galau ya. Iya betul. Mau mencari yang mana gitu ya. Mungkin dari sekarang bisa dilihat-lihat ya. Di Unisba itu tadi lengkap banget ternyata. Ya, boleh kalau mau detail fakultasnya, kita juga ada brosur fakultas. Jadi bisa langsung chat aja di nomor WA. Tadi kan sudah dilihat ya. Kalau nggak nanti mungkin saya coba di-chat aja untuk nomor WA-nya, yang tapi hanya chat saja. Nanti kita bisa share untuk fakultas-fakultasnya biar teman-teman bisa lebih tahu kan tentang fakultasnya seperti apa, biar teman-teman juga nggak kebingungan nanti milih fakultas untuk teman-teman lanjut ya di pendidikan tinggi seperti itu. Iya, boleh Kang. Dan juga punten Alia ya untuk dikirimkan nomor HP-nya. Oke, terima kasih Kang. Nah ini ternyata banyak banget ya tadi cara masuknya, memang banyak ya, ternyata bisa mandiri juga, bisa beasiswa. Betul banget, tadi saya sebenarnya mau nanya juga tuh, tadi kan beasiswanya banyak banget ya Kang, ada yang dari Tahfiz, ada yang dari Baitul Mal dan lain sebagainya. Ini kuotanya tuh tergantung kepada dari masing-masing tadi, misalkan dari Tahfiz berapa orang, atau dari ini, atau dari Unisba-nya udah dipatok gitu, 30% dari kuota misalnya, atau gimana gitu. Kalau untuk Hafiz itu biasanya kita setiap fakultas itu satu untuk kuotanya untuk yang Hafiz. Nah kalau misalnya untuk yang JBFL, yang Jabar Future Leader Scholarship sama BOWAK itu biasanya itu dari pemerintah kan Ibu ya. Yeah. Jadi kuotanya dari mereka itu kadang-kadang nggak terlalu menentu sih. Misalnya ada yang fakultas 3 orang, ada yang 4 orang, ada yang 2 orang gitu. Karena tergantung dari ajuan dari kitanya juga, sama mungkin dilihat dari penilaian juga, karena biasanya untuk yang JFL atau BOWAK itu dilihat nggak cuma dari akademik aja, biasanya mereka melihat juga dari apakah mahasiswa tersebut aktif di organisasinya apa enggak, kayak gitu. Dan itu juga ada Genbi juga, kita di Genbi itu bersama dengan Bank Indonesia. Nah itu cukup banyak kuotanya kalau untuk yang BI itu. Biasanya untuk yang Genbi itu nanti mahasiswanya bakal diikut sertakan di kegiatan-kegiatan BI gitu. Nah itu juga ada, itu lumayan banyak sih, bisa sampai 30 atau 40 seangkatan kayak gitu. Oke, ternyata beda-beda juga ya. Mungkin untuk lebih pastinya bisa ditanyakan juga gitu ya, melalui tadi info, melalui WA ataupun melalui media lain gitu ya. Oke. Ya, ternyata ada pertanyaan satu lagi mungkin ya. Oke, silakan. Dari Gifari Jauharjajri. Saya izin bertanya, kalau untuk daftar Unisba jalur Tahfiz tesnya khusus atau memang ada jalur yang berbeda? Jadi untuk yang beasiswa di Unisba itu teman-teman semua harus lulus dulu OSM atau PMDK. Nah setelah itu kemudian nanti ada pendaftaran beasiswanya, nanti biasanya di-share oleh bagian kemahasiswaan Unisba di Instagram atau media sosial lainnya gitu. Nah setelah itu teman-teman mengupload persyaratan, mengisi persyaratan, kemudian nanti ada seleksi lagi. Misalkan Tahfiz baca Quran, nanti akan diseleksi lagi untuk tanggal waktunya akan ditentukan oleh bagian kemahasiswaan Unisba gitu. Jadi teman-teman harus lulus dulu SM atau PMDK baru bisa mengajukan beasiswanya seperti itu. Oke. Ya. Ada lagi Kang ternyata? Iya. Gifari boleh di-chat ya nomor HP-nya. Oke. Boleh, silakan di-chat mungkin ya.
Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Okay. Silakan teman-teman. Ya. Atau sudah cukup jelas teman-teman di sini semuanya? Di chat mungkin Kang ada lagi? Di chat sudah tidak ada sih. Sudah tidak ada lagi? Iya, sudah. Oke, sudah semuanya ya. Alhamdulillah. Oke, berarti alhamdulillah ya. Berarti semua info Unisba ini mudah-mudahan sudah dimengerti dan sudah dipahami oleh adik-adik SMA yang hadir saat ini. Dan nanti juga mungkin Kang ada yang bertanya juga karena ini akan di-share melalui web University Expo Tridaya. Jadi mudah-mudahan nanti ketika ada yang bertanya pun bisa langsung tadi menghubungi ke nomor ya yang akan tadi share di PPT-nya. Baik, terima kasih banyak Kang atas kehadirannya. Sama-sama, tapi ada satu pertanyaan lagi ternyata. Oke, Bang. Boleh satu lagi ya ini. Dari Naswa, katanya tanggal PMDK itu tepatnya tanggal berapa? Kita memang masih menunggu keputusan dari pimpinan, tanggal pastinya. Jadi teman-teman nanti cek saja website Unisba ataupun di medsos Unisba. Jangan lupa follow ya teman-teman biar teman-teman bisa update informasinya gitu. Karena kita memang saat ini juga masih menunggu keputusan pimpinan. Biasanya di awal sih atau di pertengahan bulan gitu. Insya Allah kita buka. Nah biasanya kalau PMDK itu pendaftarannya kurang lebih 1,5 bulan. Kalau untuk USM biasanya 3 bulan. Jadi masih ada waktu gitu. Ketika teman-teman di awal tahun cek tanggalnya gitu. Mungkin karena pergeseran libur, mungkin ada pergeseran juga. Nggak tahu juga ya. Jadi silakan ditunggu dan dipantengin mungkin ya. Oke, mungkin. Ya baik, Naswa silakan ya di chat nomor WA-nya. Nomor WA, maaf, nomor GoPay ya. Oke, nomor GoPay atau Imani yang lain mungkin ya. Atau OVO atau GoPay ya, Naswa. OVO atau GoPay. Oke. Terima kasih, Kang. Ya, hatur nuhun. Ya, tampaknya sudah semuanya mungkin ya dijawab. Ya, sudah jelas terima kasih banyak Kang Rifki. Sama-sama. Alhamdulillah ini kita dapat pengetahuan nih dari Unisba. Ternyata Unisba lengkap banget gitu ya. Jadi untuk adik-adik yang di Tridaya maupun yang di luar gitu ya, mungkin bisa mengakses info Unisba ini di web University Expo Tridaya. Terima kasih Kang. Ya, sama-sama. Ya, baik, boleh kita foto bersama dulu mungkin ya. Enggak boleh. Jarang-jarang nih. Ya teman-teman terima kasih semuanya ya kesempatan dan waktunya. Punten kalau ada kesalahan kata-kata atau yang kurang berkenan, ya teman-teman bagi yang berminat silakan saja langsung daftar Unisba gitu. Yuk mari kita bersama-sama teman-teman jika ingin nanti menempuh studi lanjut Unisba dan ingin teman-teman meraih cita-cita bersama-sama, yuk silakan daftar di Unisba dan tentunya kan kita kampus Islam jadi insya Allah kita tidak hanya teman-teman menguasai ilmu tapi juga akhlakul karimahnya juga seperti itu. Iya, baik Kang, sebagai akhir penutup acara kita mungkin kita akan foto bersama dulu. Silakan untuk para peserta, silakan untuk di-on-kan kameranya ya. Untuk yang bisa boleh di-on-kan kameranya. Biasanya kalau dari Tridaya itu ada salamnya Kang. Nah, salam Tridaya kita pakai 3 jari, nah kayak gini Kang. Nah gitu. Oke, terima kasih. Silakan untuk yang lain di-on-kan kameranya juga ya. Oh, ini ternyata mungkin biasanya kalau anak-anak SMA sambil kegiatan lain ya biasanya. Jadi mungkin ketika di-on-kan kameranya kayaknya sulit gitu. Tapi nggak apa-apa ya. Yang pasti mereka pasti memperhatikan gitu ya. Tidak apa-apa. Oke. Sudah Kak Operator gimana? Oke, Kang, terima kasih banyak. Ya, Kang Rifki dan Kang Ferry, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya Kanurli dari Tridaya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di Universitas Expo di tahun depan. Amin, insya Allah. Ya, mudah-mudahan kita masih bisa bersilaturahmi. Terima kasih banyak atas kesempatannya hari ini juga. Ya, turun. Ya, boleh untuk yang adik-adik yang lain juga nanti silahkan bisa update kembali mengenai Unisba di tadi ya ada YouTube-nya, ada IG, ada Facebook dan lain sebagainya. Baik, sebelum diakhiri saya tutup dulu dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Dan alamin. akhir majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua saya izin live ya. Hatur nuhun semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Informasinya Kak. Ya. Untuk adik-adik SMA juga nanti jam 3 kita akan ke info update mengenai SNMPTN dan SBMPTN di tahun 2022. Jadi untuk adik-adik SMA nanti join lagi jam 3 di link yang berbeda ya. Jadi adik-adik boleh leave dulu dari link yang ini. Nanti adik-adik silakan join lagi
di link yang ada di web universityexpo.tridayagroup.com, atau nanti mungkin akan diberikan link berikutnya ya untuk jam 3 sampai jam 4. Jadi silahkan adik-adik boleh live dulu, nanti join lagi jam 3 di info update SNMPTN dan SBMPTN. Dah.